そんな、できっこないこと言うもんじゃないっす。そんなこと言ったら、目指そうもんなら、あげるっすよ。Halo semuanya, mari kita lanjutkan alur cerita anime murid SMA Furin terkuat. Bersama Mimin V di sini kita lanjut saja ke pembahasannya. Adegan dimulai dengan Sakura yang menggendong seorang nenek memasuki kafe Kotoha. Nenek tersebut bernama Sato. Dia adalah orang yang pertama kali ingin mengobati kaki Sakura yang terluka pada saat bertarung melawan anak-anak gangster pada episode pertama. Bagi yang ketinggalan pembahasan dari episode pertama silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas, atau silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Oke lanjut. Sakura merasa dijahili oleh nenek Sato karena awalnya dia bilang kalau punggungnya sakit. Namun setelah dia sampai di kafe milik Kotoha ternyata nenek Sato bisa berjalan dengan lancar. Namun di sini nenek Sato memberikan tanggapannya, dia berkata setelah semua yang dilakukan Sakura, ternyata Sakura memang siswa SMA Furin, kemudian nenek Sato berterima kasih kepada Sakura. Sakura hanya menahan rasa malu mendengarkan ucapan dari nenek Sato. Hal itu disebabkan karena dari awal, karakter Sakura memanglah orang yang tidak terlalu pandai bersosialisasi karena penampilannya yang cukup aneh. Karena tidak tahan, Sakura berencana untuk langsung pergi dari kafe tersebut, namun hal tersebut dihentikan oleh Kotoha. Kotoha memberikan roti lapis isi telur dengan tambahan buah-buahan kepada Sakura. Kotoha bertanya kepada Sakura mengapa dia buru-buru ingin berangkat ke sekolah, padahal upacara penerimaan siswa baru akan dilaksakan pada siang hari. Di sini Kotoha menggoda Sakura dengan mengatakan, apakah Sakura sudah merasa tidak sabar untuk segera bersekolah di Furin. Di sela pembahasan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang anak berambut kuning yang mengenakan seragam Furin datang ke kafe Kotoha. Anak tersebut datang sambil meneriakkan nama Kotoha. Saat di depan pintu masuk, anak tersebut tersandung kemudian terjatuh di depan pintu masuk kafe tersebut. Nenek Sato yang melihat anak itu langsung menyapa anak tersebut, dan kita mengetahui bahwa anak tersebut bernama Nirei. Nirei yang disapa langsung menyapa nenek Sato, tidak lupa dia juga memamerkan seragam Furin kepada Kotoha. Karena melihat label yang masih menempel di seragam yang Nirei gunakan, Sakura langsung memberitahunya. Nirei yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha melepas label tersebut dengan susah payah sampai dia berguling di lantai. Sakura berkata, orang seperti ini juga merupakan siswa Furin. Kemudian Kotoha membalas perkataan Sakura dengan berkata, iya, kalian akan menjadi teman satu angkatan. Merasa diremehkan oleh Sakura, Nirei merasa tidak terima dan berkata apa yang dia maksud dengan orang seperti ini, dan dari mana asalmu. Karena Nirei tidak pernah melihat Sakura sebelumnya, Nirei menambahkan apakah Sakura berasal dari luar kota. Nirei mendekati Sakura dan memperhatikan rambut dan mata Sakura. Sakura yang merasa terganggu langsung memasang ekspresi kesalnya. Namun tiba-tiba Nirei berkata, apakah kamu stres? Pasti berat sekali, padahal kamu masih muda. Menanggapi pernyataan tersebut Sakura merasa aneh dengan sikap Nirei, sedangkan Kotoha langsung tertawa terbahak-bahak melihat pernyataan Nirei yang sangat lucu. Kotoha langsung memperkenalkan Sakura kepada Nirei dan sebaliknya. Nirei langsung membuka buku rahasianya, dan berkata bahwa dia tidak pernah mendengar nama Sakura sebelumnya. Dia bertanya mengapa orang yang tidak terkenal seperti Sakura berada di kota ini. Sakura yang merasa terhina merasa kesal, namun Kotoha berkata bahwa Nirei tidak memiliki niat buruk kepada Sakura. Nirei berkata bahwa Furin bukanlah sekolah biasa. Dia berkata bahwa Furin seperti pahlawan keadilan yang melindungi kota. Semua orang yang masuk ke SMA Furin selalu mengagumi para senior bertindak layaknya pahlawan termasuk juga Nirei. Dia juga bertanya mengapa orang luar yang tidak ada kaitannya dengan kota ingin masuk ke SMA Furin. Sakura kemudian menjawab bahwa dia ingin merebut posisi puncak. Dia menambahkan bahwa banyak orang-orang menarik di SMA Furin. Dengan merebut posisi puncak mungkin dia akan merasa terpuaskan. Namun di sini Nirei merasa bahwa Sakura tidak mungkin bisa mencapai puncak Furin. Kalau Sakura nekat memaksakan hal tersebut, dia akan menjadi botak. Menanggapi hal tersebut, Kotoha kembali tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Nirei. あげるっすよ。
Nirei adalah orang yang lucu sekaligus konyol jika dilihat dari penampilan dan perkataannya. Karena merasa dipermaikan oleh Nirei, Sakura langsung marah dan mengajak Nirei untuk keluar. Namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Nirei memiliki jadwal untuk berpatroli keliling kota. Setelah Nirei pergi, Sakura mengomentari sikap, penampilan dan juga perlakuan Nirei terhadapnya. Sakura berkata orang seperti itu biasanya akan langsung kabur dari pertarungan. Bukan tanpa alasan, Sakura mengatakan hal tersebut karena Disa sudah sering melihat orang seperti di kehidupannya. Menanggapi hal tersebut, Kotoha kemudian bertanya kepada Sakura, apakah dia mengetahui warna dari buah kopi. Karena Sakura tidak tahu, Kotoha menjawab bahwa warna dari buah kopi adalah merah. Kotoha menambahkan boleh saja Sakura beranggapan demikian, tapi perlu diingat bahwa Sakura tidak boleh terlalu cepat menilai orang lain yang baru sebentar saja dia temui. Adegan berpindah kepada Sakura yang sedang berjalan di tengah kota sambil merenungkan perkataan Kotoha. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sepasang suami istri yang menawarkan roti hangat untuk Sakura. Karena Sakura beralasan tidak lapar, pasangan tersebut memaksa dengan membungkuskan roti tersebut dan diberikan kepada Sakura. Hampir setiap toko yang Sakura lalui berterima kasih kepada Sakura karena dia telah menyelamatkan kota dari gangguan gangster kemarin. Tanpa Sakura sadari, dia mendapatkan banyak hadiah dari berbagai toko yang dia lalui. Dia merasa heran kenapa orang-orang di kota ini bersikap seperti itu kepada orang seperti dirinya. Di saat Sakura sedang melamun, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang tiba-tiba meminta bantuannya. Adegan pun berpindah kepada Nirei yang terjatuh karena dipukul oleh sekelompok preman yang mengganggu seorang wanita. Karena orang-orang yang tersebut menganggap Nirei orang yang payah, mereka pun langsung meninggalkan Nirei. Namun, Nirei tidak akan membiarkan orang-orang seperti mereka berkeliaran di kota tersebut. Saat Nirei sedang dipukuli oleh salah satu dari preman tersebut, tiba-tiba Sakura datang dan langsung menendang preman itu sampai terpental cukup jauh ke belakang. Semua orang yang melihatnya langsung merasa kaget dengan kedatangan Sakura. Setelah melakukan beberapa gerakan pergangan baku hantam singkat put langsung terjadi dan tentu saja dimenangkan oleh Sakura. Nirei yang mengetahui bahwa Sakura bisa mengalahkan 5 orang sekaligus langsung merasa bahwa Sakura sangatlah kuat. Kemudian adegan berpindah kepada masa lalu Nirei yang selalu dibuli oleh teman-temannya. Dan yang menyelamatkan Nirei adalah salah satu dari siswa Furin, itulah yang menjadi salah satu penyebab dia ingin masuk ke SMA Furin. Dia ingin menjadi orang yang kuat dan keren. Karena melihat Nirei yang bercerita sambil menangis, Sakura berkata bahwa dia akan terlihat lemah kalau menangis, dan Sakura juga menambahkan bahwa Nirei tidaklah cupu seperti apa yang selama ini Sakura bayangkan. Kemudian datanglah wanita yang meminta tolong kepada Sakura dan berterima kasih kepada Sakura dan Nirei karena telah mengalahkan sekelompok preman yang telah mengganggunya. Nirei langsung tertarik kepada Sakura dan bertanya berapa tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu, lalu dimenulisnya di buku rahasia milik Nirei. Melihat hal tersebut Sakura langsung menjitak kepala Nirei. Nirei berkata bahwa dia akan membantu Sakura sampai puncak, walaupun dia lemah dalam pertarungan, setidaknya dia akan membantu sebisanya. Adegan berpindah memperlihatkan sekolah Furin, dan ada salah satu siswa berambut putih yang berdiri di depan sekolah yang sedang menanti kedatangan para murid baru. Adegan kembali berpindah kepada Sakura yang sedang memakan roti. Nirei yang tidak sabar kemudian menarik Sakura agar segera berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Nirei langsung mengajak Sakura untuk melihat papan pembagian kelas. Dia melihat bahwa Sakura dan Nirei sekelas. Kemudian Nirei mengecek orang-orang lain dan ternyata banyak orang-orang terkenal yang satu kelas dengan mereka berdua. Kemudian Nirei dikagetkan dengan salah satu nama dari daftar tersebut. Karena ada salah satu nama yang menurutnya berbahaya. Dia berkata agar Sakura berhati-hati terhadap orang tersebut. Saat Sakura dan Nirei memasuki ruang kelas, tiba-tiba semua orang langsung melirik ke arah Sakura. "Ore wa kenka de teppen tori ni kita nda ze." Dan ada salah satu siswa yang mengenal dan berjalan ke arah Sakura. Meskipun begitu Sakura tidak mengenalnya dan malah memasang pose yang siap untuk bertarung. Tentu saja Nirei langsung menghentikan kelakuan Sakura tersebut. Nirei memperhatikan orang tersebut dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Suo.
Nirei menganggap bahwa Suo adalah orang yang kalem dan tenang, ternyata dia tidak seperti itu, justru dia terlihat suka bercanda. Lalu suasana pun kembali tegang saat Suo berjalan mendekat ke arah Sakura. Sakura kembali memasang pose bertarungnya dan tiba-tiba, Suo langsung memuji Sakura karena dia menjadi peran utama dalam perkelahian di jalan besar kemarin. Siswa lain bertanya apa yang Suo maksud. Lalu Suo menjelaskan bahwa Sakura lah orang yang pertama datang dan menyelamatkan penduduk kota saat ada keributan di jalan besar kemarin. Setelah penjelasan tersebut, semua orang merasa bahwa Sakura adalah orang yang baik karena dia menjadi orang pertama yang menolong warga yang ada di jalan utama. Di sela perbincangan antara Sakura dan siswa di kelas tersebut, tiba-tiba melayang sebuah meja ke depan Sakura. Dan kita diperlihatkan orang yang melempar meja tersebut bernama Sugishita Hotaro. Nirei berkata bahwa Sakura jangan melawan orang tersebut karena dalam satu angkatan, dia adalah orang yang paling berbahaya, bahkan teman satu kelasnya banyak yang takut terhadapnya. Tanpa banyak bicara Sugishita langsung berlari dan berniat untuk menyerang Sakura namun dia berhasil menghindar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur ceritanya di channel Sudut Cerita. Bagi yang menyukai alur cerita siswa terkuat SMA Furin silahkan klik like, komen dan subscribe. Bagi yang mau traktir Mimin V, silahkan kunjungi link traktirin yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak.